Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar pagi membeli lemper, ke Sungai Liat membeli cumi. Selamat pagi Sobat Gender, tetap semangat di tengah pandemi. Beli takjil bersama Rani, di perjalanan bertemu Denny. Senang sekali hari ini kita berkumpul untuk Hari Kartini. Selamat datang di acara Talk Show Hari Kartini, Wanita Berdaya, UMKM Berjaya. Di mana pada pagi hari ini sampai siang nanti kita akan ngobrolin seputar wanita dan aneka kisah dalam memajukan UMKM. Saya Aam Dan saya Aska. Kami adalah Duta Pengarus Utamaan Gender Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung. Selama 1 jam ke depan, kami akan memandu acara pada hari ini. Sebagai informasi, acara ini juga disiarkan melalui kanal YouTube Kanwil DJPB Bangka Belitung. Kalian boleh ajak keluarga, teman, saudara, atau kalau masih punya mantan boleh, siapa tahu bisa balikan lagi ya. Waduh, bahaya nih. Nah, Sobat Gender, kalian semua juga dapat mengakses link berikut, yaitu bit.ly/kartinibubble. Sekali lagi bit.ly/kartinibubble. Karena di dalam link tersebut, Sobat Gender bisa mengakses virtual background untuk dipakai selama acara berlangsung. Nah, ngomongin Hari Kartini nih, Mas Aam. Ya. Pasti identik dengan sosok wanita yang membawa perubahan dan bisa menjadi role model. Ada nggak sih sosok wanita yang mengingatkan Mas Aam dengan sosok Kartini? Kalau menurut aku Kartini modern tuh kayak Ibu Susi Pujastuti ya. Wah. Jadi sebagai wanita yang mandiri, tangguh, dan juga tidak lupa untuk peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, deskripsi Mas Aam tadi itu jadi mengingatkan aku tentang guest kita hari ini nih. Beliau bukan hanya seorang ibu yang hebat, tetapi juga sangat berkontribusi untuk Provinsi Bangka Belitung, khususnya Kota Pangkal Pinang, dalam usahanya membangkitkan UMKM setempat. Nah, gimana caranya tuh Aska? Antara menyeimbangkan menjadi seorang ibu dan juga sekaligus istri dan tetap berperan aktif dalam tugas kedaerahan. Nah, penasaran kan Mas Aam? Ya, penasaran Sobat banget. Gender yang menyaksikan juga pasti lebih penasaran kan? Nah, langsung saja kita sambut guest kita hari ini, Ketua Dekranasda Kota Pangkal Pinang, Ibu Monika Haprinda, dan host talk show kita yang juga hebat, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung, Ibu Fahma Sari Fatma. Sobat Trisuri dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang sangat baik ini, di Hari Kartini tahun 2021 ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Masih sangat cantik, sangat muda, dan pastinya sangat inspiratif. Dan kehadiran beliau ini sangat-sangat dekat dengan tugas kita, tugas Ditjen Perbendaharaan untuk mengawal APBN di daerah, terutama tentunya di Bangka Belitung ini. Salah satu tugas kita adalah memonitoring ataupun mengawasi penyaluran daripada kredit program yang ada di Bangka Belitung. Terutama tentunya kalau kita bicara kredit program, maka itu adalah untuk UMKM. Maka di pagi hari ini sangat membanggakan dan membahagiakan kita kehadiran seorang wanita yang merupakan sumber inspirasi kita pagi hari ini, Ibu Monika Haprinda. Selamat pagi Ibu. Pagi, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami di sini di Aula Kanwil Ditjen Pembendaraan Provinsi Bangka Belitung. Bu Monika merupakan Ketua Dekranasda Kota Pangkal Pinang dan juga beliau tentunya seorang ibu dari 6 anak, istri dari Bapak Wali Kota Pangkal Pinang. Banyak peran yang dimainkan ataupun dilakukan oleh Ibu Monik, dan tentunya kehadiran Bu Monik pagi hari ini kita pengen dapat cerita-cerita inspiratif beliau, karena teman-teman yang di Bangka Belitung, terutama yang di Pangkal Pinang, tentunya sudah dengar nih, sudah mengikuti aktivitas ataupun gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Bu Monika untuk terutama terkait dengan UMKM, dan kita selaku Trisuri yang punya tugas di UMKM juga sangat bangga dengan apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Ibu Monika. Tidak hanya itu, tentunya hal yang sangat membahagiakan kita adalah beliau seorang wanita yang ikut memberdayakan UMKM, dan sejalan juga dengan tugas kita untuk mempromosikan ataupun terus mensosialisasikan terkait dengan pengarus utamaan gender. Bu Monika tadi yang membuka acara berdua itu adalah duta PUG kami, pengarus utamaan gender. Jadi Bu Monika sedikit kami cerita, Kementerian Keuangan ini sudah mendapat anugerah Parahita Eka Praya tingkat utama kategori mentor di tingkat nasional. Artinya apa? Kalau udah tingkat mentor itu dia tidak bisa hanya untuk dirinya, dia harus juga mengajak dan menyebarkan ke yang lain. Maka tentunya kegiatan kita pagi hari ini sangat dekat dengan pengarus utamaan gender juga. Dan pas sekali momennya di Hari Kartini. Ini juga hal yang sangat menggembirakan. Tadinya kami berpikir tidak pasti tanggal ini Bu Monika, karena kesibukan Ibu tentunya dapat gaya kita tanggal ini. Alhamdulillah ternyata malah justru di hari Kartininya sekalian, sehingga bisa live. Kalau kemarin kita berpikir kalau tidak bisa live ya berarti kita akan tayangkan secara tunda. Namun tentunya hal ini hal yang sangat membahagiakan kita. Di hari Kartini kita membajak Ibu Wali Kota kita, Ibu Wali Kota yang kalau Sobat Trisuri dimanapun berada, saya sedikit cerita. Saya sejak ditempatkan di Pangkal Pinang ini, saya sering melihat foto beliau. Setiap saya pulang kantor, saya pergi kantor atau saya keliling kota, saya sering melihat foto beliau, dan saya pengen berkata pada diri, kapan ya saya pengen ketemu sama si Ibu Wali Kota, Ibu istri Wali Kota yang masih sangat muda dan cantik ini. Dan alhamdulillah itu acara kita pagi ini doa saya terkabul. Bu Monika, kita mulai ya, kita mulai ngobrol-ngobrol kita terkait dengan terutama peran kita sebagai perempuan, peran ibu sebagai perempuan dan UMKM tentunya, karena ini adalah topik yang sangat menarik buat kami. Bu Monika, kami melihat bahwa apa yang saya amati, yang kami lihat dari kegiatan ibu punya perhatian yang sangat besar untuk UMKM ini. Apalagi ini terlihat semakin terasa perannya itu ketika di masa pandemi ini, pandemi COVID yang kita sangat tahu bahwa diawali dari krisis kesehatan, tapi imbasnya sampai ke krisis ekonomi, bahkan mungkin sosial ya Bu Monik. Nah, bagaimana upaya kita selama ini dan juga pemerintah pusat telah berusaha optimal membuat laju pertumbuhan kita itu tidak terjun bebas. APBN menjadi satu alat untuk menahan itu Bu Monika. Nah ini yang kami kemudian perlu kita lihat bagaimana perilaku ekonomi di masyarakat di masa pandemi ini, dan bagaimana kemudian Pemda dan juga semua kita punya peran untuk terus bisa mengupayakan bahwa ekonomi itu bisa bergerak, tapi tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, yang kami ingin pertanyakan ke Bu Monik nih, perhatian Ibu yang sangat besar terhadap UMKM ini, kira-kira menurut Ibu sejauh apa sih pentingnya UMKM di Pangkal Pinang ini, Ibu? Kalau menurut saya pribadi, Pangkal Pinang ini sudah menjadi rumah saya, karena kan saya terutama bukan asli orang Pangkal Pinang. 1 tahun di sini semuanya berjalan normal, tahun kedua kita terkena musibah COVID-19. Nah,
semua anggaran refocusing, pembatasan sosial, ekonomi kita bisa dibilang mandek. Nah, yang bisa membantu membangkitkan tetap berjalan ekonomi perputaran uang yang ada di Pangkal Pinang ini salah satunya ialah UMKM. Saya lihat sejak pandemi Covid, UMKM di Pangkal Pinang ini semakin menggeliat, semakin tumbuh dan semakin kreatif. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang di PHK itu menjadi pelaku usaha UMKM itu sendiri. Jadi memang menurut kami, menurut Pemkot Kota Pangkal Pinang, UMKM ini sangat penting, sangat-sangat penting untuk tetap perputaran uang itu tetap ada di Pangkal Pinang. Karena kalau kita sempat tutup bandara itu cukup memprihatinkan bagi pelaku-pelaku usaha. Semuanya tidak ada pariwisata, orang-orang tidak konsumtif lagi. Nah, makin lama UMKM kecil ini tumbuh, mempertahankan keadaan ekonomi yang ada di Pangkal Pinang. Jadi tidak langsung turun terjun payung ke ekonomi kita. Gitu. Jadi sangat-sangat penting sih menurut saya UMKM yang ada di Pangkal Pinang ini dan harus mendapatkan perhatian lebih. Betul Bu Monik, sepakat sekali. Jadi kalau kita perhatikan data populasi di Pangkal Pinang ini 216.000 ya Bu Monika ya, dan sementara UMKM-nya sendiri ada sekitar 28.000 UMKM. Kalau saya membayangkan 28.000 ini kan sekitar 13% dari populasi Kota Pangkal Pinang. Kalau setiap UMKM itu memberdayakan 5 orang saja, itu sudah sekitar 60% penduduknya Pangkal Pinang itu sudah selamat gitu ya Bu ya. Tentunya ya, sehingga 40-nya kan sudah ada yang pegawai dan segala macam yang bukan memang bergantung di UMKM. Sehingga memang UMKM ini sangat betul-betul kunci untuk pertahanan ekonomi saya rasa. Nah Ibu Monik, kami juga pengikut follower Ibu nih Bu di Instagram, dan termasuk juga teman-teman saya di Bangka Belitung ini, karena medsosnya Ibu menarik untuk kita ikuti, dan di sana kami melihat ada selalu liputan, bahkan juga endorse gratis ya Bu ya, promosi Ibu untuk kuliner di terutama di Kota Pangkal Pinang ini. Nah ini bisa sedikit cerita nggak Bu, gimana sih ceritanya? Kan kalau nggak salah namanya Natak ya Bu ya, Natak UMKM. Gimana ceritanya kok ada awal terbentuknya ini konsep Natak UMKM ini? Jadi awalnya itu tahun 2018 saya pindah ke Pangkal Pinang. Seperti pada ibu-ibu pada umumnya lah, kalau kita ketemu makanan enak kita promosikan, ya diliput aja sekali lewat kan. Nah lama-kelamaan UMKM ini Bu boleh nggak dipromosikan juga, Ibu kan Ibu Wali Kota katanya. Pertama mereka kasih dicobain cicip, yang enak saya promosikan. Lama-kelamaan makin banyak lagi UMKM rumahan ya khususnya yang kecil-kecil itu kita promosikan. Makin tahun puncaknya itu saat pandemi. Sebelum pandemi itu 2020 ya. Nah, tidak hanya UMKM rumahan yang minta promosikan, malah yang sudah punya restoran, yang sudah punya nama, mengirimkan makanannya atau barangnya ke rumah untuk dipromosikan. Lalu saya pikir kasihan juga ya pandemi seperti ini, mereka kasih saya gratis makanan ke rumah, dianterin, itu kan sudah keluar modal bagi mereka kan. Lalu saya bicara sama tim, kenapa nggak kita aja yang ke lokasi, sekalian saya tuh mau ngecek awalnya prokesnya jalan nggak. Nah kan mereka tetap buka tuh, apakah ada tempat cuci tangan, apakah mereka pakai masker di lapangan itu. Awalnya itu, lama kelamaan banyak yang daftar, ternyata banyak yang daftar untuk minta dipromosikan. Jadi itulah apa ya nama programnya, saya bilang kan Nata aja Bu, Nata kan bahasa Bangka jalan-jalan kan. Ya udah kita Nata UMKM. Jadi saya yang ke tempat UMKM itu, di situ kita sekalian cek lokasinya nyaman atau tidak tempatnya, makanannya bagaimana, prokesnya jalan atau tidak. Nah, sembari itu pertama awalnya hanya makanan. Lama-lama ada juga UMKM yang seperti rajutan, ada yang dambus. Nah,
Untuk UMKM di luar makanan, saya mengajak Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian untuk mendampingi. Jadi mereka bisa sharing langsung bagaimana keluh kesah mereka, apa yang mereka perlukan, apa yang bisa kita bantu dari pemerintah kota. Itu awalnya Nata UMKM. Dan akhirnya jadi seperti ini. Alhamdulillah antusiasmenya tetap berjalan. Awalnya hanya di Pangkal Pinang, lalu tiba-tiba yang di Sungai Liat, Bu boleh nggak Ibu ke Sungai Liat? Gitu, Ibu. Terus yang di Bangka Selatan kemarin, boleh ya Bu ke Bangka Selatan gitu. Jadi lama-lama banyak yang daftar, alhamdulillah. Menarik sekali ceritanya. Jadi justru lahir dari kebutuhan ya, Bu Monik ya. Menarik sekali. Jadi Natak ini apa tadi Bu? Artinya Jalan-jalan, jalan-jalan ya. berkunjung Oke, kita ke Nata berkunjung. UMKM itu. Sangat-sangat menarik, judulnya juga sesuai dengan kedaerahan ya. Dan sepertinya kalau kita lihat Bu Monik, betul bahwa pandemi ini selain kita memang mendapat musibah ya dalam arti kata, tapi sebenarnya banyak hal yang baik juga yang bisa kita petik. Kalau saya juga sering Bu Natak, berarti Natak juga Jalan-jalan ya. belanja kuliner karena kebutuhan sih Bu. Iya, benar. Saya melihat sepanjang yang saya lihat cukup disiplin para penjualnya pakai masker. Nah itu kan sebenarnya hal baik yang dibawa oleh pandemi Bu. Kepedulian para penjual itu terkait dengan kenyamanan dari kita para konsumennya. Sekarang kan secara seleksi alam bisa terjadi Bu. Kita merasa tidak nyaman kalau belanja kalau dia tidak menggunakan masker misalnya ya Bu Wali ya. Terima kasih. Ini menarik sekali bahwa apa yang kita lakukan itu bisa berdasarkan dari kebutuhan di lapangan sehingga kemudian melahirkan ide yang menarik. Bu Monika, kalau kita melihat sasaran ataupun target yang kami lihat dari kegiatan Natak UMKM Ibu ini memang sisi yang disasar apa? Pemasarannya kah atau ada membina terkait dengan bagaimana mengemas yang baik atau seperti apa, atau memang di sisi pemasarannya aja? Awalnya Nata UMKM ini tujuan utamanya adalah pemasaran untuk UMKM rumahan. Karena kalau bisa dibilang mereka mau memakai jasa selebgram sekarang, tentunya ada biayanya, ada kos yang dikeluarkan. Dan itu ya untuk UMKM rumahan kecil, boro-boro untuk fee bayar selebgram, untuk balik modal aja mereka harus berusaha di zaman sekarang. Jadi dengan Nata UMKM itu kan saya berikan secara gratis. Mereka dapat video gratis, promosi gratis, dan juga dapat edukasi gratis dengan dinas-dinas yang ikut bersama saya. Nah awalnya itu pemasaran lama-lama karena banyak UMKM-nya di luar makanan. Jadi sasaran saya, ayo UMKM ini harus belajar bagaimana sekarang memanfaatkan sosial media. Karena banyak sekali sekarang kan tujuan kita kan 10 juta UMKM go digital nih sekarang. Nah banyak sekali UMKM di Pangkal Pinang ini khususnya saya perhatikan tidak memanfaatkan sosial media. Belum memanfaatkan sosial media. Karena bingung juga mungkin atau karena modal dan lain-lain, banyak faktor. Nah dengan adanya Nata UMKM diharapkan mereka mendapatkan ilmu secara singkat, bagaimana pemanfaatan sosial media, bagaimana permodalannya juga nanti. Nah itu semuanya dirangkum di Nata UMKM. Untuk di luar yang makanan ya, kalau makanan kan biasanya permodalan saja. Kalau sosial media biasanya mereka sudah, saya bisa langsung sharingnya sedikit. Tapi kalau untuk yang di luar makanan kan itu harus ada edukasi lebih dari dinas-dinas terkait seperti Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian. Terus menarik sekali, jadi tidak hanya pemasaran ya Bu Monika ya. Dan kalau Ibu keliling gitu ya, kunjung terutama ke UMKM kuliner ataupun yang tadi bukan yang di luar kuliner, pasti dicurhatin dong Bu. Iya. Apa sih yang dicurhatin oleh UMKM Ibu? Biasanya curhat dari anak ke ibunya. Iya, biasanya pertama itu tadi curhat, yuk COVID Bu turun, tidak ada keuntungan, susah untuk modal pertama. Lalu yang pertama sih yang utama itu adalah permodalan mereka. Iya Bu, saya pernah tanya kenapa nggak buat produk yang seperti ini, misalnya ada dulu pernah ke tempat pembuatan dambus. Dambus itu kan mahal dan besar. Kalau kita mau jual sebagai oleh-oleh,
nggak mungkin dong orang dari luar itu bawa dambu segede gini kan ke pesawat kan susah. Terus saya bilang, Pak, kenapa Bapak nggak buat yang kecil-kecil untuk hitungan kunci, untuk hiasan pajangan. Baik lagi ujung-ujungnya tadi modal. Nah, ditulah dinas bergerak aktif. Ayo tolong ya dibantu, ini permodalannya bagaimana, nanti penyaluran barangnya itu tolong dibantu. Jadi mereka bersemangat dan lebih kreatif lagi karena ada bantuan dari kita, ada support dari kita. Makanya saya kan biasa sebagai ketua Dekranasda, biasanya Dekranasda itu hanya kerajinan yang ada di Kota Pangkal Pinang. Tapi ada, kalau ibu jalan-jalan di sekitar Medinas, di Taman Sari itu ada galeri Dekranasda ya. Nah, itu tidak hanya Dekranasda isinya, galeri Dekranasda dan UMKM. Jadi semuanya pusat oleh-oleh di situ di bawah naungan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Mau beli kain ada, mau beli jilbab UMKM lokal ada, mau makanan ada, semuanya lengkap di situ. Kita bantu UMKM kita untuk memasarkan. Fee yang kita ambil juga tidak banyak, hanya berapa persen untuk kebersihan saja. Itu showroom sekalian bisa untuk Iya, penjualan ya? iya. Jadi UMKM yang mau jual barangnya bisa ke sana. Asal syaratnya kalau makanan dia sudah ada BPOM, ada halal, dan memang layak lah ya, kemasannya juga sudah memadai. Nah, itu bisa jual barangnya di sana. Di sana kita kenapa ambil dikit, karena pegawainya kita dari dinas, jadi tidak membebankan kepada para UKM kita untuk menaikkan harga kan. Di situ kita tidak ambil untung di sana, benar-benar pure ini adalah wadah kalian untuk jualan. Jadi dari dinas-dinas kalau mau kita arahkan ke sana untuk oleh-oleh. Beberapa kali juga ada dari kunjungan kerja atau dari DPR itu ke Dekranasda Kota Pangkal Pinang. Tempatnya nyaman, gaya milenial, dan orang nggak takut Bu, karena segmen yang kita ambil adalah menengah. Jadi tidak yang high class, tapi tidak juga menengah ke bawah. Cocok banget, Ibu bisa datang ke sana kapan-kapan Bu, lihat barang-barang lokal kita semuanya ada di situ. Oke, saya sering lewat tapi memang belum mampir Bu. Iya. Kan nanti saya insya Allah mampir. Ini suatu hal yang menarik ya, kalau ketika kita punya ketua Dekranasda masih muda, ini bisa sudah terbiasa dengan media sosial yang kekinian, dan juga mengetahui ini pasarnya milenial seperti apa gitu ya. Tentunya itu suatu hal kelebihan tersendiri, dan juga tentunya kelebihan kalau punya ketua Dekranasda masih muda itu energinya masih banyak, masih bisa untuk memberi banyak perhatian untuk seluruh lapisan masyarakat di Pangkal Pinang. Bu Monika tadi cerita permodalan. Jadi betul Bu, saya cerita sedikit, teman saya cerita dia punya usaha kuliner tutup. Iya. Nah, tutup ini kalau para pelaku kuliner ini kan sebenarnya dia modal kecil ya Bu ya. Kalau dia tutup, maka yang tadinya modal kecilnya ini keuntungannya untuk hidupnya, maka ketika dia tutup karena pandemi, modalnya untuk biaya hidup ya. Nah, untuk bangkit kembali itu susah Bu, karena dia harus nyari lagi modal. Nah, ini memang yang kemudian pemerintah dari tahun 2020 kemarin sudah khawatir sebenarnya terjadi hal seperti ini. Makanya ada banpres yang diberi bantuan untuk UMKM itu yang nilainya 2,4 juta. Yang tahun ini jadi 1,2. Itu sampai sekarang saya ditanyain tuh, Bu, kok saya nggak dapat bantuan? Masih jalan 1,2 juta sekian. Jadi memang tujuannya adalah untuk membuat para pelaku usaha mikro kita ini tetap bisa bertahan di masa pandemi. Karena kalau sudah terlanjur tutup, bangkitnya susah. Nah, dan kami juga mungkin sedikit kesempatan bahwa kita ada namanya program KUR, programnya pemerintah, kredit usaha rakyat, yang tentunya secara nasional ini jumlahnya sangat besar, sampai 253 triliun target penyalurannya, yang merupakan naik dari tahun lalu sebesar 15%. Tentunya ini karena kita memang di tahun 2021 ini berharap ekonomi kita bangkit termasuk juga dari UMKM kita, dengan kemudian yang membutuhkan kredit program. Lalu kalau kita perhatikan, maka memang UMKM yang di Bangka Belitung atau Pangkal Pinang ini memang masih sangat kecil. Kalau kita lihat
dari total penerimaan ataupun penyaluran daripada KUR secara nasional tersebut. Bu Monica kan tadi cerita, sudah ngobrol dan terima curhatan. Kira-kira pelaku usaha mikro kita itu tahu nggak sih di masa pandemi ini ada program-program kredit usaha rakyat yang memang didesain untuk khusus masa pandemi? Hampir 50% selama saya nata UMKM itu mereka rata-rata tahu dan mengenal program itu. Tapi baik lagi tadi, mungkin mereka itu bingung mau mendaftarkannya bagaimana, menggunakannya bagaimana, atau takut nanti nggak bisa bayar atau dan lain-lain. Nah, itu adalah di sini Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian sebagai leading sektor membantu mereka untuk mensosialisasikan dan mengetahui bagaimana program KUR itu dijalankan. Di situ juga banyak bank-bank daerah yang menawarkan, ayo Bu kita sosialisasi untuk pinjaman modal dan lain-lain. Nah, alhamdulillah sampai sekarang malah lewat sosial media saya atau secara langsung mereka bertanya, Bu saya kok nggak dapat, Bu saya kok kayak gini gitu. Jadi memang alhamdulillah mereka rebutan Bu. Tapi benar kata Ibu tadi, yang dapat di Bangka Belitung ini masih sedikit, atau yang dapat itu memang yang sudah dapat tahun ini, tahun depan dapat lagi, nah gitu. Jadi benar-benar harus sosialisasi sampai ke akar-akarnya. Nah jadi itu tidak bisa dikerjakan oleh saya sendiri, tidak bisa dikerjakan oleh Dinas Koperasi UMKM sendiri. Semua sektor harus bekerja sama, swasta, BUMN, BUMD, pemerintah, masyarakat itu sendiri harus bisa bekerja sama bagaimana mensosialisasikan itu. Kenapa? Agar UMKM kita ini bangkit dan bertahan. Jadi sempat saya dulu selalu UMKM di masa pandemi harus bertahan dan bangkit. UMKM harus naik kelas. Nah itu. Jadi memang sangat penting sosialisasi ini. Oke, menarik sekali Bu Monica upaya yang dilakukan. Jadi benar saya sepakat Bu, UMKM kita ini untuk mengangkatnya, memberdayakannya itu tidak bisa secara terpisah-pisah gitu ya. Dan peran daripada salah satunya tentu Ibu untuk connecting the dot. Apa yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, dilakukan oleh Dinas Perindustrian, perdagangan gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa sinergikan atau menghubungkan titik-titik ini gitu, termasuk apa yang program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat yang kemudian bisa sejalan dengan yang dilakukan di daerah sehingga tercipta ekosistem Bu. Jadi memang harus diciptakan ekosistemnya, tidak bisa kemudian jalan sendiri. Kita hanya data, kita beri perhatian tapi kita tidak tunjukkan dalam bentuk konkret menciptakan ekosistem untuk UMKM. Tentunya akan berat bagi UMKM tersebut untuk bertahan apalagi bangkit di masa pandemi. Bu Monica, ini ada yang menarik yang ingin kami tanyakan juga ke Ibu nih, karena sesuai dengan hari ini kita dalam rangka peringatan Hari Kartini, maka tadi kan Ibu sudah mendengarkan itu ya cerita dari para UMKM kita ataupun keluh kesah mereka gitu ya. Kira-kira dampak dari yang kunjungan Ibu ya ke usaha-usaha mikro, pelaku UMKM tersebut dan terutama para pelaku yang wanitanya nih Bu, pelaku wanita ya, karena kalau menurut data kami pelaku UMKM yang wanita ini banyak, lebih banyak, apalagi untuk yang di ultra mikro atau yang mikro dan ultra mikro yang kecil sekali itu banyak perempuannya, ada wanitanya. Nah ini kan tentunya kita tidak bisa melakukan pembangunan dengan meninggalkan perempuan. Kenapa kita yakinkan bahwa pembangunan itu bisa berhasil kalau perempuan dilibatkan, diberdayakan, karena jumlah perempuan ini banyak Bu Monica. Nah kalau yang banyak ini kemudian tidak berdaya, tidak punya daya sendiri, tentunya menjadi ketergantungan. Ini untuk secara perekonomian secara nasional tentu akan agak kewalahan. Nah bagaimana Ibu melihat dampak dari upaya Ibu lakukan tersebut khususnya untuk para pelaku wanita? Benar Bu, hampir semuanya, hampir 50% ke atas pelaku usaha di Pangkal Pinang khususnya ya, itu adalah dikerjakan oleh wanita umur 20 sampai 40 tahun.
25 sampai 45 tahun wanita yang masih produktif, sangat-sangat produktif. Jadi memang selalu saya tekankan, selalu saya sosialisasikan kepada yang lain, kita ini wanita tidak bisa berjalan di belakang laki-laki dalam dalam beberapa hal ya, kecuali kontraknya sebagai istri. Kita harus menjadi mitra, kita harus sejajar dengan para lelaki, karena pembangunan itu tidak bisa lepas dari peran perempuan. Harus ada touch of woman-nya di sini. Membangun kota tidak bisa seleranya wali kota sendiri, harus ada masukan-masukan dari kita para ibu-ibu, masukan dari saya khususnya. Bagaimana kota itu bisa cantik. Begitu juga dengan UMKM tadi. Wanita menurut saya antusias sekali sih, sangat antusias, terutama kenapa kita ibu-ibu ya. Kalau misalnya lewat sosial media kan yang main sosmed hampir 24 jam tuh biasanya ibu-ibu. Yang perhatiin Instagram saya itu saya lihat archive-nya itu, achievement-nya itu hampir 50% ke atas perempuan gendernya. Oh, berarti ini ibu-ibu ini lebih up to date lah istilahnya, lebih up to date, lebih leluasa untuk bermain sosial media, lebih luas untuk memperkenalkan produknya, memperkenalkan usahanya. Begitu juga tadi balik-balik ke UMKM, perempuan sangat aktif dan sangat antusias, apalagi dalam program Nata ini. Mereka malah, kalau saya misalnya Nata ke satu toko, di sebelahnya ada lagi nih yang biasanya mengikuti di sosial media. Wah, ibu kenapa nggak kunjungan ke sini? Kenapa nggak ini? Gitu. Jadi memang peran aktif wanita itu sangat penting di zaman sekarang. Tidak hanya di UMKM, semuanya berperan penting. Kita itu mitra pemerintah. Saya sebagai istri wali kota bukan berjalan di belakang Bapak Wali Kota, tapi saya berjalan beriringan bersama-sama Bapak Wali Kota untuk membangun Pangkal Pinang sesuai porsi saya, sesuai jabatan yang saya emban sebagai ketua PKK, sebagai ketua Dekranasda. Apa yang bisa saya lakukan gitu untuk membantu para wanita lain untuk bangkit, untuk kreatif, membangun Pangkal Pinang sesuai porsinya tadi. Apakah mereka pelaku usaha, kan UMKM itu juga membangkitkan ekonomi kita kan, mereka sangat berperan, selalu saya tekankan. Apalagi yang sudah UMKM yang membuka usaha itu wanita. Baru-baru ini saya ke satu UMKM usahanya wanita, terdiri dari 3 orang wanita yang bekerja sama. Mereka merekrut hampir 20 pegawai orang Pangkal Pinang. Saya ucapkan, Bu, saya berterima kasih sekali ibu-ibu 3 orang ini yang masih muda-muda membuka usaha lapangan. Yang pertama, kenapa saya berterima kasih? Mereka membuka lapangan pekerjaan, membantu pemerintah juga untuk menstabilkan keadaan kesejahteraan juga kan itu. Jadi saya memang wanita ini sangat harus menjadi mitra dan harus sejajar dengan lelaki di bidang apapun itu. Wah, kecuali sebagai sekali. istri ya. Kecuali Menarik sebagai sekali. istri. Jadi itulah kenapa dikatakan wanita itu diciptakan di tulang rusuk ya, Bu ya, bukan dari tulang yang lain. Karena ya. kalau kita ini semuanya goyang gitu. Iya, tulang rusuk. Dan itu memang beradanya di samping, Bu. Iya. Sepakat sekali. Jadi Bukan memang di samping, bukan di belakang, bukan di bawah, tapi sejajar. sejajar. Dan yang perlu kita catat juga, saya sangat setuju dengan Ibu Monika tadi sampaikan, kalau nggak ada sentuhan kita perempuan, Iya, nggak cantiknya nggak dapat ya, Bu ya. Cantiknya nggak dapat, Nggak dapat. harus ada. Pembangunan mungkin jalan, Iya. tapi nggak dapat cantiknya. Iya. Jadi memang peran kita sebagai perempuan di pembangunan ini sama dengan laki-laki. Pengaruh kesamaan gender juga memastikan itu bahwa akses, partisipasi, kontribusi dan manfaat yang diterima oleh perempuan itu harus sama. Iya. AKPM itu, Bu. Jadi memang itu yang perlu kita terus galakan dan kita upayakan. Ibu tadi Ibu cerita menarik sekali. Menurut Ibu apa sih yang menjadi kekuatan para wanita sehingga yang tadi itu Ibu cerita menarik sekali yang selama pandemi, apa sih yang kenapa perempuan itu bisa punya kekuatan seperti itu? Kita wanita ini punya kekuatan lebih ya, kekuatan lebih untuk apalagi saat pandemi ini. Insting kita sebagai perempuan untuk memprotek keluarga itu langsung naik 100%. Oh, keluargaku nggak boleh kayak gini. Betul, Nah, betul.
kalau bisa dibilang kepedulian wanita itu memang lebih dibanding laki-laki. Kenapa kadang ada yang dibilang perempuan lebih pakai hati dibanding pakai otaknya kan, kalau laki-laki pakai logika, kita pakai hati. Nah itu kemampuan kita untuk melindungi keluarga itu lebih dibanding laki-laki sesuai kemampuan kita. Contohnya kalau misalnya di pandemi, saya yang paling cerewet, ayo dong pakai masker, maskernya itu diganti tiap hari kadang kan, sampai beliin anak-anak, sampai nyetok masker, sampai nyetok hand sanitizer. Waktu awal-awal pandemi itu saya yang paling panik. Yang lain masih santai, tapi saya udah, aduh cepet dong pakai hand sanitizer, udah nyetok berkali-kali, udah pakai masker itu. Kalau untuk dari segi keuangan juga saya punya beberapa teman yang suaminya di PHK ya, karena kan sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar itu tutup. Efeknya nggak hanya di UMKM kan, kalau COVID semua sampai ke tingkat atas itu berpengaruh. Jadi mereka harus memutar otak bagaimana membantu suaminya agar keluarga ini bertahan, jangan sampai ngedrop tadi. Kalau udah jatuh kata ibu tadi, males mau bangkit lagi, udah susah kan. Nah jadi mereka tiba-tiba banyak teman saya itu yang tiba-tiba jadi jualan, jadi sales. Untuk apa? Mempertahankan ekonomi keluarga tadi. Mereka punya jaringan tadi. Hampir 50% yang main sosmed itu ibu-ibu. Nah, mereka tidak malu untuk menjadi sales, untuk menawarkan barangnya, mempromosikan barangnya. Jadi memang jaringan wanita itu lebih cepat menyelip-nyelip kemana-mana. Bisa masuk ke umur yang muda, bisa ke tua, bisa ke muda. Jadi dia lebih luas sih wanita itu gitu. Kekuatan kita tuh ada di dalam diri kita, kepedulian kita, kepekaan kita, empati kita kepada keluarga atau orang lain itu lebih dibanding, menurut saya ya, harus lebih memang dibanding laki-laki. Ya, itulah yang membuat kita kemudian cepat turun tangan ya, cepat turun tangan, harus gercep nih, gimana keuangan keluarga kita, misalnya ini suami keluarga saya kita dalam kondisi bahaya nih, masa pandemi gitu ya. Udah goyang kapalnya nih, kita harus ambil alih cepat bagaimana. Kita harus anak kita harus pikirkan, suami kita harus kita pikirkan. Makanya tadi kita menjadi salah satu pondasi yang paling kuat. Kalau suatu rumah tangga, wanitanya, ibunya, istrinya itu rubuh semua itu pasti keluarga. Makanya disebut wanita ibu itu pondasi ya, pondasi terkuat rumah tangga itu ya. Dan memang kelebihan, saya nggak tahu itu kelebihan apa justru nasib kita ya. Kita itu selalu memikirkan, lebih memikirkan keluarga lebih memikirkan keluarga, anak ataupun suami gitu ya. Tapi tentunya jangan sampai kita para wanita tidak bisa bahagia. Jadi tapi justru sebenarnya kebahagiaan kita justru di sana ya Bu Monika ya. Melihat keluarga bahagia itu kita udah tenang, bahagia itu sih intinya wanita. Saya rasa itu merupakan hal yang kelebihan wanita yang makanya perlu dilibatkan dalam pembangunan ini. Karena dari kelebihan yang disebutkan Ibu Monika tadi, kekuatan tersebut itulah yang kemudian membuat ekonomi ini bisa tahan banting dengan berbagai kondisi, karena ada semangat ataupun naluri untuk menyelamatkan keluarganya tadi. Bu Monika, kalau saya perhatikan di Instagram Ibu gitu ya, saya sangat tertarik melihat kalau Ibu didampingi oleh Bapak. Lucu, dari menarik sekali sebenarnya kalau memperhatikan Instagramnya Ibu Monika. Saya pengen tahu seberapa besar perhatian ataupun dukungan Pak Wali, suami Ibu Monika, untuk kegiatan Ibu dalam upaya memperhatikan UMKM ini. Dari awal saya mengendorse mempromosikan UMKM itu, dia langsung support, langsung totally benar-benar support dari segi apapun itu, karena dia bilang lakukanlah apa yang bisa dilakukan. Karena saya bukan akademisi, saya tidak bisa mengedukasi full. Jadi itulah yang bisa saya lakukan. Hal kecil menjadi hal besar sekarang yang sangat berpengaruh, alhamdulillah, untuk UMKM Pangkal Pinang khususnya. Jadi benar-benar disupport. Nah, untuk dari kedinasan, apa yang di lapangan biasanya saya sampaikan. Kita butuh ini, kita harus seperti ini. Dan itu nanti akan dibahas oleh dia yang punya pengaruh kan untuk membuat kebijakan lah. Nah, itu harus kita sebagai wanita
kita harus bekerja sama. Terus tadi sebagai mitra, saya membantu beliau membangun Kota Pangkal Pinang dari Nata UMKM ini untuk mempertahankan ekonomi kita, bagaimana kan untuk membangkitkan geliat UMKM. Dulu sebelum Covid ada yang namanya Food Millennial Festival, kalau ada yang masih ingat. Di sini Food Millennial Festival itu adalah kita merangkul, mengajak semua UMKM untuk berjualan di depan rumah dinas wali kota. Itu nanti ada tenda-tenda yang kita sediakan secara gratis, mereka tidak mengeluarkan modal apapun, malah beberapa kali itu benar-benar free, mereka hanya pindah jualan saja. Di situ kita fasilitasi, kita siapkan tempatnya, kita siapkan tendanya untuk mereka berjualan. Namanya Food Millennial Festival. Itu alhamdulillah antusiasmenya sangat luar biasa. Biasanya 3 hari itu, 3 hari. Malah banyak yang kekurangan karena Jumat, Sabtu, Minggu kan orang biasanya Pangkal Pinang ini jadi tujuan orang-orang dari kabupaten lain untuk menghabiskan Weekend, uangnya. Ya. Harus menghabiskan uangnya di Pangkal Pinang karena seperti kata Pak Wali, Pangkal Pinang destinasi wisatanya tidak terlalu banyak dibanding kabupaten lain. Kita harus jadi kota yang menjalankan jasa kita harus menjadikan kota kita ini kota jasa. Jadi tadi Food Millennial Festival itu 1 hari perputaran uangnya bisa berapa ratus juta. Saya pernah tanya satu kedai, dia jual minuman, berapa sehari ini laku? 500 cup. 1 hari Food Millennial Festival. Tapi sejak pandemi Covid tidak diadakan lagi kan. Nah, itu salah satu cara saya untuk ayo dong kita buat bazar makanan di Pangkal Pinang. Kenapa? Karena tidak ada di sini, belum ada bazar makanan. Semua UMKM berkumpul di satu tempat dan pembelinya banyak, masyarakat jadi konsumtif. Nah itu mereka dapat modal lebih, dapat fee lebih kan, banyak sekali manfaatnya dari Food Millennial Festival itu. Itu salah satu bisikan-bisikan yang harus diberikan kepada pejabat kepala daerah hasil dari Nata UMKM tadi. Malah sampai sekarang setiap 1 tahun, Bu, kapan ya Bu Nata Food Millennial Festival lagi, kapan ya kita ini? Kenapa? Karena sudah terngiang-ngiang bahwa semua makanan dari ujung ke ujung, Bu, dari Jalan Merdeka itu sepanjang jalan itu kami sediakan dan tidak keluar modal. Gratis, keamanannya gratis, hanya bayar uang kebersihan kalau nggak salah. Saya masih ingat terakhir itu 300.000 3 hari. Jadi sehari 100.000, lebih dari balik modal kalau 100.000 kan. Nah, itu untuk kebersihan ya. Iya, hanya untuk kebersihan. Sisanya kami sediakan secara gratis. Bagaimana tadi semua leading sektor bergerak, dari perusahaan swasta, pemerintah kota bersama-sama, dari bank-bank terkait. Jadi sudah beberapa kali Food Millennial Festival kita bekerja sama dengan beberapa bank. Masing-masing memiliki keuntungan. Berarti dari efek pandemi itu ini nggak ada ya Bu? Nggak ada, karena kan kerumunan dia. Kalau Ibu terakhir kita itu sebelum pandemi sekitar bulan Maret April Food Millennial Festival itu, dan harusnya dilakukan secara berkala 3 bulan sekali, tapi karena Covid mungkin akhir tahun atau tahun depan akan dicoba lagi, dites lagi bagaimana protokol Covid-nya. Kita lagi mikir nih bagaimana Food Millennial Festival tetap berjalan tapi protokol Covid-nya jalan. Sempat kemarin drive-thru nggak efektif, saya bilang. Drive-thru itu euforianya nggak dapat. Ya kan, kalau drive-thru masuknya sedikit-sedikit, kita nggak bisa menentukan orang mau makan berapa jam, mau nongkrong-nongkrong kan. Jadi sampai sekarang masih bagaimana ya yang aman, melihat situasi kondisi juga kan. Sekarang alhamdulillah kan Pangkal Pinang sudah tidak zona merah lagi ya, sudah ke orange. Kalau kuning, alhamdulillah kita bisa sekolah bisa jalan, sholat id bisa jalan nanti. Nah, Food Millennial saya harapkan bisa jalan juga, karena itu efeknya sangat luar biasa. Perputaran uangnya itu pernah di salah satu bank 500 juta. Di Food Millennial Festival aja 3 hari itu. Menarik, jadi alih-alih Bapak mensupport Ibu, jangan-jangan memang justru Ibu mensupport programnya Bapak ya Bu ya. Menarik sekali bahwa memang perannya wanita itu banyak di berbagai peran, termasuk juga mensupport
peran ataupun fungsi daripada Bapak Wali Kota. Ibu, kami pengen mendengar dari Ibu, apa saja sih bentuk nyata yang dilakukan oleh kita wanita-wanita Kartini masa kini di masa pandemi ini? Bentuk nyatanya Bentuk tadi nyatanya. kita sebagai wanita membantu perekonomian, membantu mempertahankan perputaran uang yang ada di Pangkal Pinang, khususnya untuk di UMKM. Makin banyak lagi pelaku-pelaku usaha yang lebih menjadi kreatif sekarang. E-commerce lokal sudah bermunculan, jadi tidak hanya nasional gitu. Jadi memang salah satu kerja nyata lah istilahnya, kerja nyata perempuan untuk menghadapi pandemi COVID tadi, mempertahankan agar ekonomi di Kota Pangkal Pinang khususnya itu tidak terjun payung. Salah satunya itu. Dan banyak sekali wanita-wanita itu kemudian menjadi tulang punggung. Iya, ya, Bu, menjadi ya. tulang punggung keluarga. Karena tadi saya bilang PHK di mana-mana. Iya, Jadi dia harus memutar otak. Bagaimana kita sebagai wanita bisa mandiri, bisa membantu keuangan keluarga kita. Kalau ada di salah satu organisasi saya itu, perempuan malah memanfaatkan lahan yang ada di rumahnya untuk menanam tanaman yang bisa dijual untuk makan sendiri ataupun untuk dijual. Nah, itu jadi mereka benar-benar mandiri untuk membantu keuangan keluarganya. Oke, selain yang tadi Bu, selain yang bagaimana kemudian perempuan memiliki peran yang nyata bahkan menjadi tulang punggung keluarga di masa pandemi, menurut Bu Monika apalagi sih peran wanita di masa pandemi ini? Sangat banyak ya, kalau bisa dibilang dari semua sektor semuanya berjalan wanita itu. Biasanya sekarang nih, seperti saya bilang tadi, kita jadi yang biasanya menjadi ibu rumah tangga tiba-tiba jadi bekerja keras untuk membantu keuangan kita agar tidak terpuruk. Nah, itu banyak tadi usaha-usaha yang dilakukan oleh, yang diciptakan oleh wanita. Kalau biasanya laki-laki, kalau kata orang Pangkal Pinang pernah dengar istilah dakwanyusa. Apa Bu? Dakwanyusa. Dakwanyusa itu bagi wanita tuh nggak ada, Bu. Bagi wanita, apalagi khususnya yang harus membantu perekonomian keluarga itu tidak ada. Jadi bagaimana kita memutar otak agar peran kita sebagai wanita ini, kekuatan kita sebagai wanita ini bisa sangat membantu dari segi keuangan keluarga, dari segi lingkungan dan lain-lain. Dan sepertinya ya Bu Monika ya, selain jadi di perannya di sektor ekonomi tadi, bantu keuangan keluarga ya Bu ya, sepertinya ibu-ibu kita ya wanita ini juga cukup lebih cerewet untuk mengingatkan terkait dengan protokol kesehatan ya Bu Monika Baik, ya. tadi kita menjadi garda terdepan, kita menjadi satpam di rumah. Kalau istilah teman saya itu dia bilang, saya ini satpam di rumah saya bilang. Kenapa satpam? Ya karena saya yang menjaga anak-anak, saya yang menjaga suami saya dari apapun itu, anak saya dari apapun itu. Seperti saya yang, kalau dipikir-pikir sekarang, waktu saya pertama kali COVID, iya ya, kalian itu kemarin awal-awal COVID nggak ada yang nggak. Waktu itu COVID baru masuk Indonesia yang masih kasus 01. Oh itu saya udah ribut di rumah dinas. Ayo dong itu kita harus pakai Mati ya. Padahal waktu itu belum ya Indonesia. Oh, oke. Masker kain berarti ya.
nggak nyangka kan, waktu ada kasus langsung 01 itu nggak berapa lama ada 02, 03 sampai sekarang sudah hampir 1000 lebih. Nah itu saya langsung bagi masker ke, alhamdulillah setelah itu banyak yang bagi-bagi masker, dan alhamdulillah juga peran wanita tadi untuk pembuatan masker kain tadi. Perempuan juga Iya, tuh yang perempuan juga. Rata-rata yang saya pesan itu hampir semuanya perempuan karena dia jahit sendiri, produksi sendiri, dan membantu juga. Dulu belum terasa itu bagi-bagi masker, sampai ada yang itu sangat susah edukasinya awal-awal. Iya. Karena kan orang Karena awal belum masih percaya ya. Iya, betul. Belum percaya, dan masa sih sampai ke Indonesia gitu kan, sampai menyebar cepat. Jadi bagi-bagi masker 1000 lebih masker yang dibagikan awal-awal. Ini satu lagi Maret nih, kemarin. kekuatan wanita. Wanita tuh antisipatif ya Bu, Iya, ya. kita cepet tanggap, ini bahaya nih, Kayaknya gue bilang. bakal terjadi nih, Iya. antisipatif, sehingga kita walaupun mungkin terlihat lebih ketakutan ya, tapi Iya. sebenarnya bagaimana kita Iya. mengelola ketakutan itu menjadi lebih produktif Iya, ya Bu ya. produktif dan proteksi diri kita sendiri dan keluarga itu. Oke, Bu Monica, menarik sekali tanya jawab ataupun obrolan kita di siang hari ini terkait dengan peran wanita, terkait dengan upaya-upaya Ibu dalam mendukung UMKM. Tapi ini kalau berkenan nih Bu, ada teman-teman yang mau bertanya langsung ke Bu Monica, boleh nggak? Boleh. Saya jadi deg-degan ini. Oh enggak. Tadi menarik sekali yang diceritakan Ibu. Ada yang mau mungkin menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Monica? Oh ya, silakan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk guest dan host kita pada hari ini. Sebelum kita ke sesi pertanyaan, ternyata kalau setelah kita mendengar pemaparan dari Ibu Monica tadi ya, ternyata banyak sekali inspirasi bagi kita untuk memajukan UMKM, walaupun dengan cara yang sederhana seperti program Nata UMKM tadi, tetap bisa memberikan efek yang besar untuk mempromosikan UMKM, dan juga ternyata tidak di Kota Pangkal Pinang saja, ternyata ya udah sampai di Tobuali dan Sungai Liat. Sebuah motivasi banget juga Mas, apalagi untuk aku yang seorang wanita, untuk bisa memberikan manfaat yang jauh lebih baik untuk sekitar. Nah sekarang malah lebih penasaran dan jadi ingin mengulik lebih jauh lagi ya. Maka dari itu kita akan buka sesi tanya jawab. Oke. Karena kayaknya banyak antusiasme daripada para penonton, jadi nanti yang mau bertanya itu acungkan tangan. Nanti saya hitung dari 1 sampai 3. Yang paling cepat nanti yang boleh mengajukan pertanyaan ya. Saya Siap-siap mulai. Ya. 1, 2, 3. Boleh, ini dari sebelah kanan sudah ada penanya pertama, boleh dibantu untuk mic-nya. Silakan. Ini pertanyaannya Bu, selama menjalankan program Nata UMKM, apakah ada pengalaman yang berkesan Bu, atau momen yang unik dari program tadi Bu? Terima kasih. Kurang. Ya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, saya mulai lagi ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Dari bayang berkerudung pink, boleh? Silakan. Baik, pertanyaan Monica, menurut Ibu ke depan bagaimana peran wanita dalam memajukan UMKM, terutama di dalam kondisi pandemi? Oke, bisa kita langsung
sampaikan ke Ibu Monika. Pertanyaan pertama tadi Ibu dari teman-teman, pertama adalah produk-produk yang Ibu endorse ya, ataupun Ibu coba sampaikan di media sosial yang Ibu miliki ataupun yang hasil dari Natak UMKM tadi, itu apakah juga ada yang dikirim ke rumah? Rasionya sama, 50%, hampir malah 50% itu dikirim ke rumah. Jadi, dan itu tidak hanya makanan, ada yang jilbab, ada yang kerajinan, ada yang baju, ada yang masih macam-macam produk lokal. Itu dikirim ke rumah dan saya promosikan lewat, ada yang namanya story Instagram. Jadi di situ live saya cobain makanannya. Kalau yang bisa lihat, kita kan kalau makanan itu selera ya. Menurut saya enak, belum tentu menurut orang lain tidak enak. Nah, jadi benar-benar di situ saya bukan bilang enak nggak enak ya, lebih ke ini menurut saya. Nah, itu menurut saya enak, silakan dicoba. Jadi hampir semuanya itu dikirim. Sampai sekarang pun bulan puasa ada yang kirim, Bu. Jadi sehari itu bisa 10, ada yang pernah sehari 10 UMKM berbeda yang dikirim lewat paket, yang sampai ke rumah, yang dari Belitung itu dikirim ke rumah hampir 10. Itu pas awal-awal pandemi itu saya luar biasa, cukup capek ternyata ini ya rasanya jadi selebgram yang endorse. Jadi karena kan kita harus benar-benar fresh kalau untuk untuk menyampaikan ke orang lain, kan tujuannya untuk endorse dan promosi itu kan tujuannya untuk memperkenalkan, mempengaruhi orang lain untuk membeli produk itu, mencoba produk itu. Jadi hampir semuanya dikirim ke rumah. Nah, karena terlalu banyak yang dikirim ke rumah itu, jadi makanya tadi salah satu alasan saya nata UMKM, udahlah saya aja yang ke sana gitu kan, mengurangi juga untuk yang datang ke rumah. Itu kalau yang datang ke rumah makanan 10, 5 itu yang anak-anak yang senang. Saya kan makannya hanya dikit, sisanya mereka yang makan. Barang, kadang produk-produk kerajinan itu semuanya hampir rata-rata dikirim ke rumah, berbagai macam. Untuk nata UMKM saya yang ke lokasi. Ya. Nanti Ibu ikutlah kapan-kapan nata UMKM. Karena ada bintang tamunya biasanya nata UMKM saya. Jadi sebelum COVID itu saya ngajak di Instagram, saya kasih tebak-tebakan lucu-lucuan. Jadi yang bisa jawab, saya kan banyak tuh question, yang bisa jawab nanti saya pilih, ayo nata UMKM bareng saya. Saya jemput ke rumah, saya antar pulang, nanti kita nata UMKM sama-sama. Nah, menarik sekali, boleh tuh. Jadi ikuti Instagramnya Ibu Monika Haprinda. Nah, ikutin tuh kuisnya Ibu sehingga bisa diajak natak UMKM sama Ibu Monika. Ada pertanyaan kedua tadi Ibu, ini yang mana? Oh ya, sebelum Ibu merencanakan natak UMKM, bagaimana persiapan yang Ibu lakukan? Karena mungkin satu lagi, program Ibu ini kan sangat menarik nih. Ibu hadir karena kebutuhan di masa pandemi. Ke depan maunya kalau pandeminya berlalu, mau diapain ini natak UMKM-nya? Silakan Bu Monika. Jadi kalau persiapan ya standar lah ya. Pertama kan mereka daftar tuh. Daftar, nanti ada tim yang ngecek biasanya ke lokasi. Nah, itu beberapa UMKM-nya kalau misalnya mereka distributor, untuk barang-barang distributor kita mundur dulu, kita postpone, kita lebih utamakan yang memang mereka produksi sendiri. Nah, itu harus dicek lokasi dan lain-lain. Itu persiapan atau UMKM, nggak ada persiapan khusus Bu, langsung aja ketemu pun ya sama pemiliknya on the spot saat itu juga. Jadi benar-benar kayak saya tuh, Assalamualaikum, saya mau makan nih di sini, saya mau alami. Jadi benar-benar nggak ada yang dibuat-buat. Itu nata UMKM. Nah, kalau misalnya ke depan setelah tidak pandemi, saya harap nata UMKM ini tetap berjalan sesuai tujuannya. Tujuan dari nata UMKM itu sendiri apa? Untuk mempromosikan UMKM kecil rumahan, untuk mengedukasi mereka secara singkat agar mereka bisa go digital zaman sekarang gitu. Jadi benar-benar manfaat yang dirasakan untuk masyarakat tuh bisa meluas. Itu tadi. Yang penting dalam nata UMKM itu sebenarnya tujuan saya adalah promosi untuk produk itu sendiri, mengedukasi mereka untuk go digital zaman sekarang, untuk lebih kreatif lagi. Dan kalau misalnya saya promosi itu kan orang jadi,
oh kok dia dipromosikan Bu Monik, apa istimewanya. Jadi daya saing mereka itu menggeliat kan. Pertamanya daya saing antar kota Pangkal Pinang, sekarang merembet-rembet sampai ke Sungai Liat, ke Belitung, ke Tobuali. Jadi rebutan untuk apa nih istimewanya. Mereka berpikir data UMKM itu hanya UMKM yang istimewa, padahal tidak. Itu tadi meningkatkan kreativitas mereka untuk berbeda dari yang lain. Apa yang bisa mereka jual, yang juga kejual untuk oh saya lebih nih dari UMKM sebelah. Saya kebutuhan kebutuhan yang saya tawarkan ini dibutuhkan semua orang. Nah itu tetap bisa berjalan, dan kalau bisa alhamdulillah bisa juga diikuti oleh orang lain. Alhamdulillah saya sangat bersyukur, berarti kita memberikan efek yang lebih untuk orang lain. Menarik sekali, berarti benar Bu Monika, jadi menarik sekali bahwa apa yang kita lakukan di masa pandemi ini yang bagus ya kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Mungkin pandemi menjadi triggernya, pemicunya untuk kita melahirkan ide tersebut. Namun seharusnya kita pelihara dan kita teruskan ketika itu memang bagus dan justru efektif di masa era digital ini ya Bu ya, Monika ya. Banyak hal yang kemudian kalau saya kadang berpikir bahwa syukur ya kita pandeminya itu di masa era digital. Kebayang nggak kalau pandemi itu di zaman dulu, zaman purba dulu, gimana gitu, udah bangkrut semua. Dampak secara ekonominya lebih parah lagi kan, karena kita tidak punya sarana. Iya, sekarang kan e-commerce nasional maupun lokal lagi menggeliat nih sejak pandemi. Mereka lagi naik daun. Iya. Jadi benar-benar alhamdulillah sih, sangat membantu. Saya melihat ada hal baik di tengah-tengah hal buruk. Sebenarnya hal buruk sebenarnya pandemi COVID ini. Kelebihan kita manusia adalah tetap bisa belajar di kondisi apapun, bahkan kondisi pandemi kita tetap bisa mengambil hal-hal positifnya, mengambil hal-hal baik yang kemudian bisa kita lanjutkan. Tidak terasa dari tadi kita sudah membajak Bu Monika ini ngobrol-ngobrol terkait dengan peran wanita di masa pandemi sebagai Kartini masa kini, lalu juga bagaimana kemudian yang disasar adalah UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi, karena jumlah mereka yang cukup besar dan efek dampak ataupun keterlibatan orang-orang di UMKM tersebut yang cukup besar. Tadi malah Bu Monika menceritakan satu UMKM yang tumbuh di masa pandemi ini bisa memberi pekerjaan kepada sampai 10 orang ya Bu Monika kan. Bayangkan 28.000 UMKM yang ada di Kota Pangkal Pinang, kalau bisa mempekerjakan 10 orang itu kayaknya pengangguran nggak ada tuh Bu di Pangkal Pinang. Jadi memang betul bahwa pemberdayaan UMKM ini juga menyasar, dan peran perempuan terutama ya perempuan untuk memberdayakan UMKM ini menyasar membuka lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan Ibu. Kalau enggak kan tadi itu pada terjun payung semua ya, ekonomi keluarga, dan itu semua kalau diciptakan, dibentuk ekosistemnya sehingga berjalan terus. Di masa pandemi aja bisa jalan, apalagi di masa tidak pandemi nantinya. Tentunya ini akan menjadi kekuatan ekonomi kita, kekuatan ekonomi di Kota Pangkal Pinang, dan tentunya bisa menular ke seluruh kota ataupun seluruh tempat di Indonesia. Ibu Monika, terima kasih sekali atas kesempatannya, waktunya, bincang-bincangnya Ibu. Saya yang berterima kasih sudah diundang, dapat pengalaman baru. Saya juga sangat-sangat senang dengan kehadiran Ibu, ya kita semua senang ya dengan kehadiran Ibu, satu kebanggaan buat kita, dan semoga ini menjadi ikhtiar kita ya Bu ya, membantu perempuan, membantu UMKM melewati masa pandemi ini. Bersama-sama kita lewati pandemi ini. Semoga ketika pandemi usai kita lebih siap menghadapi kehidupan dan juga perekonomian kita, dan kita sih sama-sama berharap pandeminya segera usai. Segera usai. Semuanya kembali seperti semula dan makin lebih baik lagi. Lebih baik lagi.
Saya melihat betul Bu Monica, saya melihat justru setelah pandemi ini akan lebih baik lagi. Iya. Kualitas hidup kita seharusnya lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita punya perhatian yang lebih untuk kesehatan. Kita punya perhatian lebih untuk kepedulian. Sehingga apa-apa yang kita lakukan yang dulu kita mungkin kurang perhatian, ada kesehatan, kepedulian kita untuk saling jaga dan segala macam. Di pandemi ini kita belajar banyak sekali. Iya. Sehingga dengan optimisme tersebut kita meyakini bahwa insya Allah setelah pandemi berlalu kita menjadi bangsa yang lebih baik. Kita Amin. menjadi bagian-bagian dari ataupun umat manusia yang lebih baik untuk kedepannya. Untuk kesempatan pagi hari ini tentunya kita semua sahabat Trisuri dimanapun berada, kita mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Monica atas kesempatannya untuk berbagi, untuk memberi pencerahan kepada kita terkait dengan peran wanita maupun UMKM di masa pandemi. Nah, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita nih Bu Monica, sedikit santai-santainya nih Iya. Monica. Ini saya disiapkan oleh teman-teman beberapa pertanyaan cepat aja, pertanyaan Oke. jawab cepat gitu ya. Lebih Kan deg-degan lagi ya pertanyaan jawab cepat ini. kalau beliau kan generasi milenial ya, jadi ini pasti sudah sangat akrab dengan hal-hal seperti ini. Pertanyaan cepat aja, tidak mengarah kemana-mana, bukan berarti nomor satu lebih baik, Iya. nomor dua lebih ataupun suka atau tidak. Ini hanya pilihan aja, Iya. pilihan. Sehingga saya tidak akan memberi katakan di depannya. Jadi yang pilihan aja. Oke. Apakah ibu memilihnya karena suka atau memilihnya karena alasan lain, itu tidak menjadi pembahasan kita. Iya. Jadi pertanyaan cepat-cepat aja. Dari berdasarkan ada 12 pertanyaan nih yang dikirim oleh teman-teman ke saya Bu Moni. Pertama, Pangkal Pinang atau Palembang? Pangkal Pinang. Pastinya ya. Pantai atau gunung? Pantai. Wah, panas loh Bu. Wah, sesuai dengan Pangkal Pinang ya Bu ya. Makan di pinggir jalan atau restoran? Pinggir jalan. Hujan atau panas? Hujan. Hujan mendatangkan kerinduan. Adem kalau hujan. Adem ya Bu ya. Natak UMKM atau PGK Peduli? PGK Peduli. Icip-icip makanan atau minuman? Minuman. Masak-masak atau makan-makan? Makan-makan. Gak cocok itu maksudnya Ibu sama-sama makan-makan nih. Menikmati suasana pagi hari atau sore hari? Sore hari. Sore hari. Heels atau flat shoes? Heels. Kan? Masak atau delivery? Delivery. Ini Ibu tim bubur diaduk atau tidak diaduk? Tidak diaduk. Sama kita Bu. Makannya jadi rapi. Sama kita. Leminho atau Jicangwook? Leminho. Wah. Keren. Korean lovers ya. Menarik sekali bincang-bincang kita di siang hari ini dengan Ibu Monica Haprinda. Semoga dapat menambah pertama tentunya kita lebih mengenal Ibu Monica. Kedua, banyak hal yang kita pelajari, yang wawasan juga dari yang disampaikan oleh Ibu tadi. Saya kembalikan kepada MC, silakan para duta PUG Kanwil Bangka Belitung. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk guest dan host kita hari ini. Baik Bapak, Ibu, dan Sobat Gender. Selanjutnya, dengan berakhirnya penyerahan plakat, berakhir pula acara talk show hari ini. Senang sekali rasanya, banyak ilmu dan insight menarik yang bisa kita ambil. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Monica Haprinda yang telah hadir sampai akhir acara. Kami juga mengajak Bapak Ibu dan Sobat Gender semua untuk mengakses Instagram dan YouTube Kanwil DJP Bangka Belitung dengan alamat Instagramnya @kanwildjpbbubble dan YouTube-nya adalah Kanwil DJPB Bangka Belitung untuk mendapatkan berbagai informasi terbaru. Baik, akhirnya saya Aska Dan saya Aam. mewakili semua panitia acara hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, dan Sobat Gender semua. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan protokol kesehatan. Kami undur diri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.